Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Kelompok saya yaitu dari kelompok 7. Yang pertama Fuji Lestari, NIM 2011-3007. Yang kedua saya Farhan 2011-3008. Yang ketiga Dinda Arfian Dini 2011-3025. Yang keempat Era Putri Amalia 2011-3026. Yang kelima Alvin Arif 2011-3029. Yang keenam Tami Herawati 2011-3036. Yang ketujuh Ninda Anggita Rahmah 2011-6014. Yang ke-8 Rara Chosya 2011-6015. Yang ke-9 Baik Syafa Nadia 2011-6018. Dan di sini kelompok saya akan menjelaskan materi 1 sampai 7. Mohon perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Baik Syafa Nadia dengan NIM 2011-6018. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perubahan iklim. Iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Dan iklim sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya saja pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Pun penyebab perubahan iklim. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, peningkatan emisi. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Dan penyebab ada juga dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, kepunahan ekosistem. Yang kedua, pangan dan hasil hutan. Yang ketiga, pesisir dan daratan rendah. Yang keempat, sumber dan manajemen air tawar. 5. Industri, pemukiman, dan masyarakat. Yang keenam, kesehatan. Contoh adaptasi dan penanggulangan perubahan iklim. Contoh adaptasi perubahan iklim telah dilakukan di berbagai tempat dan daerah sebagaimana yang akan saya sebutkan. Tindakan ini dapat diperluas atau dimodifikasi. Langkah-langkah tambahan seperti teknologi dan kebijakan baru mungkin diperlukan juga. Tindakan tersebut memerlukan waktu dan sumber daya agar terlaksana, sehingga perencanaan saat ini sangat penting dilakukan. Contoh adaptasi perubahan iklim di bidang pertanian dan produksi pangan. Yang pertama, mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, dan hujan lebat. Yang kedua, memberikan lebih banyak peneduh, atap, dan aliran udara di lumbung pangan untuk melindungi hasil panen ketika musim panas, di mana suhu menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, contoh mitigasi perubahan iklim di pantai. Yang pertama, melestarikan lahan basah dan ruang terbuka untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir, erosi, badai, dan kenaikan permukaan air laut. Yang kedua, meningkatkan perencanaan evakuasi bagi daerah dataran rendah ketika terjadi gelombang, badai, dan banjir. Selanjutnya, contoh adaptasi perubahan iklim pada tingkat ekosistem. Yang pertama, melindungi dan memperluas habitat satwa liar untuk memungkinkan spesies berimigrasi karena perubahan iklim. Yang kedua, mengurangi polusi kerusakan habitat, pengundulan hutan dan alih fungsi hutan, dan ancaman lainnya yang membuat ekosistem lebih rentan terhadap perubahan iklim. Menjaga hutan tetap lestari berarti sama dengan merawat berbagai manfaat hutan bagi manusia. Selanjutnya, contoh adaptasi perubahan iklim dalam bidang sumber daya air. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membangun kapasitas tambahan penyimpanan air. Yang kedua, melindungi dan memulihkan daerah aliran sungai untuk menyediakan habitat satwa liar seperti tuntong laut, buaya, ikan, serta melindungi sumber daya air. Upaya penanggulangan perubahan iklim dalam sektor energi. Pertama, meningkatkan efisiensi energi untuk membantu mengimbangi kenaikan konsumsi energi seperti mengurangi penggunaan AC atau listrik. Kedua, memperkuat fasilitas produksi energi untuk menahan peningkatan banjir, angin, petir, dan tekanan badai. Upaya penanggulangan perubahan iklim pada kesehatan manusia.
Pertama, mengatur sistem peringatan dini, tanggap darurat untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Kedua, mendidik masyarakat untuk membantu mereka menghindari potensi meluasnya penyakit tertentu sebagai akibat perubahan iklim, misalnya penyakit dibawa oleh nyamuk atau kutu. Ketiga, menanam pohon, memperluas ruang hijau di kota-kota untuk mengurangi efek kota panas. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam adaptasi pengendalian perubahan iklim kota. Yang pertama, adanya peningkatan suhu emisi, penambahan dan penataan ruang terbuka hijau kota atau yang dikenal dengan istilah lorong garden atau longgar. Program ini direncanakan untuk mengurangi kerentanan akibat meningkatnya suhu perkotaan sehingga dapat meningkatkan kualitas di lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada peningkatan curah hujan. Program ini sama dengan program pengendalian banjir, yaitu bisa berupa kegiatan pembangunan tanggul dan talud, rehabilitasi sedang maupun berat, dermaga lakang, pembangunan operasional, rehabilitasi rumah pompa dan pintu air, serta normalisasi pengerukan kanal. Yang ketiga ada kenaikan muka air laut. Pemerintah bisa merencanakan program mitigasi perubahan iklim melalui penanaman mangrove oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan atau yang disebut dengan DKP 3 dan program pembangunan tanggul dan talud melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Selain sebagai upaya pengendalian dampak perubahan iklim, program penanganan mangrove tersebut sebenarnya merupakan bagian dari strategi pengembangan tata ruang yang terutang dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, yaitu melestarikan fungsi dan keselarasan lingkungan hidup dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dan yang keempat ada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar aktivitas sosial terutama ekonomi masyarakat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya kondisi iklim. Adapun program pemerintah terkait strategi adaptasi dan pengendalian perubahan iklim untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah program peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan budidaya perikanan dan penyuluhan perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau melalui bantuan modal kelompok yang direncanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan atau DKP 3. Selanjutnya ada implementasi strategi adaptasi pengendalian perubahan iklim. Yang pertama adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat, yang kedua ada anggaran, yang ketiga egoisme sektoral, dan yang keempat adanya lemahnya kapasitas kelembagaan dalam penanganan dan pengendalian perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Analisis SWOT manajemen implementasi strategi adaptasi pengendalian perubahan iklim. 1. Kekuatan strength. Adanya komitmen pemerintah untuk penanganan dan pengendalian perubahan iklim, program-program prioritas untuk aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dukungan publik untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kelemahan weaknesses. Koordinasi lintas sektor, anggaran yang terbatas untuk program atau kegiatan yang dicanangkan, lemahnya aturan penegakan hukum terkait isu dan lingkungan, kurangnya data dan informasi mengenai perubahan iklim. Peluang opportunity. Partisipasi masyarakat, dukungan pihak swasta melalui CCR dan lembaga asing NGO untuk pendanaan kegiatan terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kebijakan ekonomi daerah untuk aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Peningkatan kapasitas SDM, ancaman, egoisme sektoral, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, kondisi perubahan iklim yang semakin sulit untuk diprediksi. Isu-isu strategis yang diperoleh untuk strategi adaptasi perubahan iklim. Yang pertama, strategi SO. Yang pertama, meningkatkan komitmen pemerintah kota terhadap upaya pengendalian dampak perubahan iklim untuk menyusun kebijakan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai program prioritas untuk upaya pengendalian perubahan iklim untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan program-program memperdaya masyarakat. Strategi WO. Yang pertama, meningkatkan wawasan mengenai perubahan iklim melalui penyediaan sarana informasi terkait kondisi perubahan iklim dan bencana. Yang kedua, meminimalisir penggunaan anggaran pengendalian dampak perubahan iklim dengan meningkatkan kerjasama dengan korporasi dan lembaga pendana lainnya. Yang ketiga, strategi ST, pembentukan kelompok khusus pengendalian perubahan iklim yang terdiri dari komponen instansi-instansi yang berperan dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan melibatkan masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kelompok aparatur yang dituju langsung dari instansi untuk program pengendalian perubahan iklim melalui pelatihan dan meningkatkan kapasitas SDM. Yang ketiga, strategi WT. Yang pertama, meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait program kapasitas SDM. Yang ketiga, strategi WT.
Yang pertama, meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait program-program pengendalian perubahan iklim. Yang kedua, meningkatkan aturan atau regulasi terkait kebijakan yang terkait dengan upaya pengendalian perubahan iklim. Memperbarui data dan informasi mengenai kondisi perubahan iklim di setiap instansi terkait dengan memanfaatkan hasil-hasil kajian dan perguruan tinggi maupun lembaga kajian lainnya. Jadi, dari pembahasan kelompok 7 mengenai materi ini, terdapat beberapa isu strategis yang dijadikan prioritas dalam pengendalian dampak perubahan iklim di Kota Makassar yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada meningkatkan upaya komitmen pemerintah kota terhadap upaya pengendalian dampak perubahan iklim untuk menyusun kebijakan adaptasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan guna meningkatkan partisipasi kesadaran masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan wawasan mengenai perubahan iklim. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.